Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Mahmudi, NIM 205050107111119. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Mahmudi, NIM 205050107111119. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Mahmudi, NIM 205050107111119. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Mahmudi, NIM 205050107111119. Sudah tidak terasa sekarang masa kita menuju hampir 1 tahun setelah pandemi melanda di Indonesia. Sejak pandemi melanda tanah air, semua sektor mengalami hambatan dan terdampak olehnya. Tak bisa dimungkiri bahwa sektor limbah khususnya pengelolaan sampah pun mengalami kemerosotan. Pun demikian, sektor limbah ini seperti tidak terekspos di media-media mainstream pada saat ini. Selain dari sektor ekonomi ataupun politik di tengah pandemi, sektor pengelolaan sampah ini jarang diketahui oleh masyarakat luas. Di tengah pandemi COVID-19, industri pengelolaan sampah tidak luput terkena imbasnya. Pengurangan aktivitas di luar rumah mendorong produksi sampah plastik di rumah. Coba mari hitung berapa tambahan kemasan dari makanan atau cemilan yang dibeli online dalam seminggu. Misalnya saat memesan paket lauk pauk, ada 5 jenis kemasan dalam sebuah pesanan. Dalam survei singkat pada masa PSBB yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, di beberapa tempat pembuangan sampah sementara, sampah menunjukkan komposisi plastik meningkat jadi 21% dari total sampah dibandingkan pada tahun 2018 yang sebesar 15%. Dalam survei seorang wartawan dari media Asumsi kepada para pasukan garda terdepan dalam pengelolaan sampah atau biasa disebut pemulung, dipaparkan kondisi lapangan di TPS Bantar Gebang. Dalam wawancaranya dengan Pak Boli, seorang pengelola TPS Bantar Gebang, Pak Boli mengatakan bahwa ada perbedaan pendapatan para pemulung di masa pandemi jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi. Jika sebelum PSBB pendapatan di kisaran 7.000 sampai 10.000 harinya, kalau sekarang sudah menurun akibat sampah-sampah ini tertahan di TPS Bantar Gebang tersebut dan terjadi penumpukan. Di lain sisi, sama-sama dampak dari pandemi ialah sampah yang dihasilkan oleh penanganan COVID-19 pun mendominasi. Andono mengatakan APD dari rumah tangga potensial masuk kategori limbah bahan beracun berbahaya atau B3 atau infeksius alias menyebabkan penyebaran penyakit. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan khusus di Jakarta. Tentunya ini merupakan sumber yang akan menjadi potensi masalah yang berbahaya tentunya. Pengelolaan sampah infeksius berpedoman pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2020 yang diatur tentang pengelolaan limbah infeksius, limbah B3 dan sampah rumah tangga dari penanganan corona virus disease atau COVID-19. Di dalamnya terdapat beberapa anjuran kepada warga, misalnya memisahkan sampah ini dengan sampah rumah tangga lain. Pemerintah juga meminta masyarakat
menggunakan masker, maksud saya bukan sekali pakai. Masyarakat disarankan menggunakan masker kain minimal 2 lapis yang dapat dicuci dan dipakai berulang. Sedangkan masker medis yang hanya dapat dipakai sekali diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, katanya. Andono mengatakan sebelum dibuang sebaiknya APD didisinfeksi sederhana, misalnya direndam atau disemprot menggunakan cairan pemutih pakaian. Setelah itu, sebaiknya APD digunting atau dipotong untuk menghindari penyalahgunaan. Potensi keadaan ini untuk menjadi sesuatu yang berbahaya cukup rentan. Ketua Koalisi Persampahan Nasional atau KPNAS, Bagong Suyoto, pernah mengatakan beberapa celah yang memungkinkan sampah medis tidak terkelola dengan baik. Salah satunya karena banyak pemukiman yang menggunakan jasa pihak ketiga. Dari pihak ketiga inilah biasanya limbah bocor. Sampah yang harusnya diangkut ke lokasi pembakaran malah dipilah-pilah dulu karena masih punya nilai ekonomis, kata Bagong April lalu. Persoalan bertambah runyam karena limbah medis COVID-19 juga mungkin berasal dari rumah-rumah orang dalam pemantauan ODP atau PDP yang melakukan karantina mandiri. Limbah medis ini contohnya masker, botol, obat, dan tisu tercampur dengan sampah rumah tangga biasa saat dibuang. Enggak ada pemilahan sehingga enggak ketahuan pas pengangkutan oleh petugas kebersihan, enggak ada pemilihan juga. Karena itu juru kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, Dwi Sawung, mengatakan sebaiknya dinas juga melakukan pemilahan atau mengecek kembali limbah medis yang belum digunting oleh warga agar nanti tidak disalahgunakan. Kemudian limbah tersebut disemprot dengan disinfektan sebelum dikirim ke Bantar Gebang tersebut. Walaupun permasalahan ini kesannya sangat berhubungan dengan kebijakan pemerintah, namun kita sebagai ibaratnya garda terdepan pada lingkungan sekitar kita sebagai masyarakat umum, hendaknya kita lebih mawas diri dalam mengelola sampah, karena kita terkadang tidak tahu tetangga kita mengalami sakit atau terpapar oleh COVID. Itu menurut saya tanggapan dari ini. Sekian dari pemaparan saya tentang potensi bahaya sampah terdampak COVID. Terima kasih dan selamat menjalani aktivitas.